Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi bertemu kembali Bapak Ibu pada kegiatan virtual koordinator wabarakatuh. training pada kelompok Jawa Timur sesi keempat yang akan jadi pemateri yaitu Ibu Dewi, sedangkan yang jadi moderator nanti Ibu Rini, sedangkan saya sendiri Adi Widodo sebagai host. Saya sampaikan aturan dalam kegiatan video conference pada saat ini, yaitu mohon selama pemateri menyajikan materinya, mohon para peserta untuk menonaktifkan audionya atau mute mikrofonnya sehingga tidak mengganggu penyajian dari pemateri. Terus untuk setelah pemateri selesai menyajikan materinya, nanti peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang akan dipandu oleh moderator. Begitu aturannya. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Ibu Dewi untuk menyajikan materi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Bu Dewi ini adalah seorang guru dari SMA Negeri 1 Tuban. Dalam sehari-harinya mengajar mata pelajaran fisika dan juga aktif sebagai ketua MGMP di MGMP Fisika di Kabupaten Tuban. Mungkin itu sekilas dari kurikulum fiktif dari Ibu Dewi. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dewi untuk memaparkan materi saat ini. Silahkan, monggo Bu Dewi. Terima kasih Pak Adi ya yang sudah mengenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia yang saat ini mengikuti kegiatan virtual koordinator training dari Jawa Timur. Perkenalkanlah pada kesempatan ini saya Dewi Insani dari SMA Negeri 1 Tuban untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pembelajaran HOTS berbasis STEM. Kita semuanya sudah mengetahui bahwa pembelajaran abad 21 ini adalah pembelajaran yang diharapkan ya mengajarkan ya pengetahuan yang high thinking ya skill. Jadi artinya pengetahuannya itu yang high thinking skill atau dia tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan level yang rendah, tapi juga sudah mencapai pada level yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana atau mengapa kita pembelajarannya harus menggunakan yang HOTS ya? Pertama adalah untuk melatih cara belajar mandiri. Jadi untuk menghadapi abad 21 nanti ya, ada kemungkinan besar bahwa dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ya, maka manusia bisa saja akan tergantikan oleh IT ya, yang IT nanti pada akhirnya akan banyak sekali pekerjaan yang digantikan oleh robot itu. Nah, sehingga orang-orang atau manusia-manusia yang ada pada abad itu harus mempunyai pengetahuan atau kemampuan yang lebih dari robot ya. Kalau robot kan biasanya hanya sekedar perintah dan sebagainya, tapi kita sebagai manusia harus bisa lebih tinggi lagi, yaitu bisa menganalisis, bisa mengevaluasi dan sebagainya. Nah, itu termasuk adalah pembelajaran yang HOTS ya, yang menggunakan high order thinking skill-nya. Sehingga dari situ kita bisa katakan ya, agar siswa kita menjadi lebih mandiri, maka kita pembelajarannya harus menggunakan HOTS ya. Yang kedua adalah agar memiliki kemampuan lifelong learning ya, jadi mempunyai pembelajaran seumur hidup. Jadi siswa tidak hanya belajar menunggu dari guru saja, tapi juga mempelajari segala yang ada di sekitar dia.
Selanjutnya adalah agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan hidup. Ini yang paling penting ya. Karena kita mengetahui bahwa pada abad 21 nanti kita tidak tahu permasalahan apa yang akan dihadapi oleh siswa-siswa kita. Seperti saat kita ya, khususnya saya ya, yang saat ini masih diberi kesempatan untuk menikmati tahun 2018 ini. Di zaman saya waktu masih sekolah dulu tidak terbayangkan akan ada yang namanya komputer, internet, itu sama sekali tidak terbayangkan. Sehingga pembelajaran yang waktu itu saya terima harus saya kembangkan, artinya saya harus mengikuti pembelajaran untuk memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini. Artinya pendidikan zaman dulu itu sebenarnya belum bisa memecahkan permasalahan yang ada saat ini. Nah, hal itu juga akan berlaku pada siswa kita ya. Hal-hal yang kita ajarkan ini kalau siswa tidak terbiasa untuk memecahkan permasalahan hidupnya, maka di zamannya nanti, di abad 21 nanti, maka dia akan kesulitan. Karena itu sejak sekarang para siswa kita diberi pembiasaan untuk memecahkan masalah yang ada di kehidupannya sehari-hari. Ini kita lihat ya, untuk jenis berpikir ada berpikir dasar dan berpikir kompleks ya. Jadi seperti menghafal, membayangkan, mengelompokkan, mengidentifikasi ya. Ini adalah membandingkan, menyimpulkan dan sebagainya. Terus ada juga berpikir yang lebih kompleks, yaitu memecahkan masalah, mengambil keputusan, kemudian memberikan alasan yang rasional, yang lebih kompleks gitu. Menganalisis berbagai fenomena, mengambil langkah-langkah dan integratif. Jadi ada dua jenis berpikir ini. Yang mana yang kita ajarkan pada siswa kita ya. Berpikir apa yang akan kita berikan pada siswa kita yang nantinya akan dijadikan bekal di kehidupan mereka nanti, tentunya adalah berpikir yang lebih kompleks. Atau kalau kita menggunakan teori taksonomi, maka untuk yang kita mengenal ada C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Maka untuk C1 dan C2 itu masih low ya. Sedangkan untuk C3 itu masih middle ya, sedangkan untuk yang hot itu sudah mencapai C4, C5 bahkan C6. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Dengan berdasarkan itu bahwa kita itu perlu mengajarkan pembelajaran yang hot, maka kita harus mencari atau menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan itu. Jadi model-model pembelajaran yang mengajarkan bagaimana siswa berpikir secara kritis, kemudian kreatif ya, berkolaborasi dan berkomunikasi sesuai yang K13 yang harus mengajarkan tentang itu ya. Maka salah satu pembelajaran yang bisa kita gunakan adalah model PJBL STEAM. STEAM adalah singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik ya. Dan dari beberapa penjelasan yang Bapak Ibu terima, ada beberapa STEAM yang kita kenal ya. Nah, yang akan saya ceritakan, akan saya bagi pengalaman ini adalah tentang model PJBL STEAM ya, atau Project Based Learning berbasis STEAM. Di sini STEAM yang digunakan adalah STEAM embedded ya. Jadi kita tahu STEAM itu ada 3 macam, ada yang silo, ada yang embedded dan ada yang terintegrasi. Pada pertemuan yang kemarin, pada pertemuan sebelumnya ada Ibu Rini dari Bojonegoro yang bercerita tentang bagaimana STEAM terintegrasi. Di mana STEAM terintegrasi itu adalah integrasi dari beberapa mapel untuk menentukan suatu proyek yang akhirnya bisa dikerjakan bersama-sama. Artinya satu proyek itu bisa menghasilkan nilai untuk beberapa mata pelajaran. Sedangkan PJBL STEAM yang saya kenalkan ini, saya ceritakan ini ya. Kalau saya kenalkan kelihatannya terlalu gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya bagi ini adalah PJBL STEAM bermodel embedded. Artinya sains, teknologi, engineering dan matematiknya ini sudah tertanam di dalam satu mata pelajaran. Nah, artinya model pembelajaran ini hanya digunakan oleh satu mata pelajaran saja. Saya sebagai guru fisika
menggunakan model pembelajaran ini mengikuti tahap-tahap yang digunakan pada PJBL ya, yaitu sama seperti pada STEAM terintegrasi juga ya. Jadi yang pertama adalah reflection ya. Yang kedua adalah riset, yang ketiga adalah discovery, yang keempat application, dan yang keempat adalah communication. Apa yang dilakukan pada tahap refleksi ini ya? Tujuan dari tahap pertama ini adalah membahas siswa ke dalam konteks ya, di mana siswa agar dapat segera memulai penyelidikannya. Jadi di sini siswa menemui masalah gitu, menemui masalah yang harus dihadapi sebelum dia menentukan proyek apa yang akan dilakukan. Saya ulang lagi, jadi untuk tahap refleksi ini adalah membahas siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada siswa agar segera memulai penyelidikan atau investigasi. Jadi model project based learning system ini adalah diawali dari masalah. Jadi masalah apa yang dihadapi oleh siswa tersebut itu. Kemudian dari masalah itu, maka tahap yang kedua yang dilakukan adalah riset ya. Riset atau penelitian. Dari permasalahan yang ada, maka siswa itu akan diajak untuk melakukan penyelidikan ya, di mana guru membimbing dalam konsep sains, siswa memilih bacaan atau mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan ya. Jadi dari masalah yang ada itu apa, nanti akan dilakukan penyelidikan yang berkaitan dengan masalah tersebut gitu. Dan itu guru tetap melakukan pembimbingan. Yang selanjutnya adalah tahap yang ketiga adalah discovery. Discovery ini adalah tahap penemuan. Umumnya menjembatani penelitian dan informasi yang sudah dikenal dalam langkah-langkah proyek. Siswa mulai menemukan proses pembelajaran dan menentukan apa yang masih belum diketahui. Jadi maksudnya setelah melakukan penelitian, maka akan timbul ide bagaimana menyelesaikan masalah yang timbul tadi. Bagaimana solusi yang harus dilakukan ya oleh siswa tadi ya terhadap masalah yang ditemui tadi itu. Jadi pada saat ini yang dilakukan siswa adalah mulai ya berdiskusi dengan temannya, kemudian mulai merancang kira-kira apa ya apa yang harus dilakukan. Dia bisa membuat desain, membuat rancangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya adalah application. Application adalah suatu tahap di mana siswa memodelkan suatu permasalahan masalah, kemudian siswa menguji model yang dirancang. Berdasarkan hasil pengujian, siswa dapat mengulang ke langkah sebelumnya. Jadi artinya pada tahap ini, rancangannya tadi diwujudkan dalam bentuk nyata. Diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga menjadi sebuah produk. Nah, kemudian produk yang dihasilkan tadi akan diuji coba. Apakah produk tersebut berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana? Seandainya hasil uji coba tadi ternyata masih ada kegagalan, maka pada saat ini dia bisa merancang kembali atau melihat apa kekurangan dari hasil produknya tadi, bisa diperbaiki sehingga akan menghasilkan produk yang mungkin berbeda sedikit atau berbeda sama sekali dengan produk awalnya. Tapi yang jelas tujuannya tetap sama, yaitu menyelesaikan masalah yang ditemui di awal tadi. Gitu. Nah, apabila produknya tadi sudah berhasil atau sudah sesuai dengan hal yang diharapkan, maka produk tadi akan dikomunikasikan, dipresentasikan. Ya. Jadi pada saat itu siswa akan mempresentasikan model atau solusi langkah itu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi serta kemampuannya untuk menerima dan menerapkan umpan balik yang membangun. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa 4C ya, 4C atau 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran abad 21 ya, pembelajaran yang HOTS itu muncul di mana siswa berpikir kritis ya,
dalam menentukan solusi masalah yang dihadapi, dan dia juga kreatif ya, mencari solusinya itu apa. Jadi tidak hanya berpikir tapi dia mencari ya. Kemudian ada kolaborasi karena di sini kelompok ya, jadi melakukannya secara berkelompok sehingga ada kerjasama antar temannya. Dan yang terakhir tentunya dia juga mengkomunikasikan. Nah, sehingga dengan model pembelajaran ini maka pembelajaran yang host tadi bisa tercapai, bisa dilakukan. Demikian untuk model PJBL STEAM yang bisa saya sampaikan ya, atau mungkin untuk lebih jelasnya saya bisa menunjukkan salah satu RPP yang dibuat ya untuk contoh, sekedar contoh ya. Nah, di sini RPP yang kami buat itu mempunyai, kami sebut materi pokoknya adalah Purwarupa Perahu Layar ya. Jadi materi ini kita ambil setelah siswa memahami atau mendapat konsep tentang fluida statics atau hukum Archimedes dan kesetimbangan benda tegar ya. Kemudian KI dan KD-nya kita cantumkan seperti biasa RPP pada umumnya. Di sini KD yang diambil, kita bisa melihat ada KD yang diambil dari materi kesetimbangan benda tegar dan ada KD yang diambil dari fluida statik. Jadi di sini kita lihat yang terintegrasi itu tidak bukan mapelnya, tetapi KD yang ada pada mapel fisika. Jadi di sini ada KD yang berasal dari kesetimbangan benda tegar, dan satunya lagi adalah KD yang berasal dari fluida statik. Di sini dua KD yang berbeda, satunya adalah 3.1, satunya adalah 3.3. Kemudian untuk indikatornya bisa di sini sudah tertulis ya, seperti biasanya. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah ditulis seperti cara pada umumnya K13. Nah, ini yang berbeda. Jadi pada RPP yang berbasis STEM ya, atau menggunakan PJBL STEM. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk ini contoh RPP yang sudah kami gunakan. Jadi di sini ini RPP pada umumnya pada K13 ya. Ada KI, kemudian yang kita ambil dari pemandu 1, kemudian ada KD dan indikator ya. Jadi di sini terlihat bahwa KD yang digunakan itu berasal dari dua materi ya, yaitu materi kesetimbangan benda tegar dan materi hukum Archimedes ya. Karena ada dua materi, berarti proyek ini bisa dilakukan setelah siswa mendapatkan kedua konsep tersebut, sudah menerima materi keseimbangan dan materi fluida statik atau hukum Archimedes. Kemudian untuk indikatornya ditulis ya seperti biasa. Di sini ada mengidentifikasi masalah sesuai step-stepnya tadi ya, kemudian menerapkan hukum Archimedes, merancang, merangkai, mengevaluasi, merancang ulang dan mengkomunikasikan ya. Untuk tujuan pembelajarannya formatnya sama seperti biasa. Nah, ini yang istimewa. Jadi yang istimewa dari RPP yang menggunakan model pembelajaran STEM itu ada analisis materi pembelajaran STEM ya. Jadi di sini STEM seperti Bapak Ibu yang hebat sudah mengetahui bahwa STEM itu singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Jadi pada RPP ini kita jabarkan sainsnya itu apa, kemudian teknologinya juga apa, demikian juga engineering dan matematiknya. Untuk contoh di sini pada Purwarupa Perahu Layar, sains yang harus dikuasai oleh siswa itu adalah ada 4, yaitu momen gaya, kemudian kesetimbangan benda tegar, titik berat, dan hukum Archimedes. Di sini artinya bahwa saat siswa mencapai pembelajaran ini, siswa sudah memiliki pengetahuan atau sains tentang momen gaya, tentang kesetimbangan benda tegar, tentang titik berat, dan hukum Archimedes ya. Jadi pada saat pembelajaran ini tidak ada lagi pembelajaran konsep tentang keempat sains ini ya, keempat materi ini ya.
tapi siswa sudah dianggap sudah menguasai. Untuk cara menguasai konsep-konsep tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan IPL, menggunakan Discovery, atau menggunakan model pembelajaran yang lain. Monggo silahkan ya. Kalau saya pribadi lebih cenderung untuk menggunakan IBL karena ini sangat bagus dalam penguasaan konsep ya. Selanjutnya untuk T-nya atau teknologinya, maka yang dimaksud di sini adalah penggunaan komputer ya, kemudian penggunaan alat ya, alat bahan yang digunakan dalam pembuatan perwarupa perahu layar. Kemudian penggunaan aplikasi pada saat kita mengkomunikasikan atau melakukan presentasi di hadapan teman-temannya. Itu teknologi yang digunakan. Sedangkan engineeringnya adalah di sini adalah bagaimana merancang perwarupa perahu tadi, dimulai dari menggambar ya, mendesain ya, kemudian membuat, menguji coba, merevisi dan sebagainya ya. Sedangkan untuk matematiknya di sini, matematik yang dipakai untuk menentukan posisi titik berat perwarupa. Jadi ada hitungan-hitungan yang dilakukan ketika menentukan titik berat perahu tadi. Jadi tidak langsung dibuat, tapi harus ada hitungan-hitungannya. Berapa panjang perahunya, berapa masa perahunya, di mana letak titik beratnya. Yang itu semua adalah menggunakan konsep titik berat. Dan untuk menentukan itu dibutuhkan hitungan-hitungan yang tentunya menggunakan ilmu matematika. Demikian juga ketika siswa menghitung gaya Archimedes dari perahu tersebut ya, berapa gaya angkatnya, berapa gaya beratnya, itu tentunya adalah menggunakan rumus-rumus yang angka-angka yang tentunya juga membutuhkan ilmu dari matematika ya. Demikian juga untuk menentukan bentuk perahu, jadi perahunya atau layarnya, apakah layarnya ini berbentuk segitiga, segi empat, nah itu juga tentunya membutuhkan ilmu matematika. Jadi di sini nih integrasi yang digunakan antara sains, teknologi, engineering dan matematik itu dilakukan bukan antar gurunya. Jadi kita tidak berkolaborasi dengan guru matematika ya, tapi yang diambil hanya ilmunya saja gitu. Jadi yang diintegrasikan adalah ilmu tentang sains, teknologi, ilmu tentang engineering, dan ilmu tentang matematik. Dan ini semua yang mengelola kelasnya hanya satu guru saja, yaitu guru fisika atau guru biologi atau guru kimia atau guru mapel apapun yang menggunakan model pembelajaran ini. Nah, itu saya tekankan karena selain cara STEM yang PBJBL STEM yang saya kenalkan saat ini adalah ada juga STEM yang tadi saya sebutkan yang berintegrasi antar mapel ya. Untuk metode dan model di sini kami sebutkan bahwa pendekatan STEM modelnya model STEM Project Based Learning, metodenya eksperimen, diskusi, penugasan dan sebagainya ya. Nah, jadi ini bentuk RPP yang kita buat ya. Untuk membayangkan kegiatan apa yang kami lakukan bisa dilihat di sini dari deskripsi kegiatannya ya, seperti biasa ya tadi. Kalau kita perhatikan pada langkah pertama tadi untuk refleksi ya, untuk refleksi tadi guru bisa melakukannya tadi dengan memberikan masalah ya. Dengan memberikan masalah. Bagaimana masalah? Halo Bapak, untuk RPP-nya bisa dilihat? Oke, ya masih bisa terlihat. Jadi untuk tahap refleksi tadi ketika guru menyajikan masalah ini bisa dilihat di sini. Dengan awalnya adalah guru menunjukkan suatu fenomena dalam bentuk video atau ya video yang bisa diambil dari YouTube. Ini ada alamatnya di sini, yaitu tentang bagaimana suatu kapal atau perahu itu bisa
bisa di laut ya. Jadi meskipun bahannya dari besi, tapi dia di situ diceritakan tentang kapal Titanic yang akhirnya karena nabrak karang, terus akhirnya dia bisa jatuh gitu. Jadi uh, pada saat ini ditunjukkan bahwa kapal itu tidak selalu dia bisa dia bisa apa namanya berlayar, tapi ada saat ada kemungkinan juga kapal itu bisa tenggelam. Nah dari situ maka siswa diharapkan berpikir, oh berarti harus ada cara bagaimana membuat suatu perahu yang tidak tenggelam gitu ya. Ya ini, jadi pada saat reflection maka guru memberi pertanyaan-pertanyaan setelah siswa tadi melihat videonya ya, kemudian mengarahkan sehingga pada akhirnya guru akan apa namanya menunjukkan masalah yang halo, suara saya masih terdengar jelas ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi pada tahap reflection ini maka guru sudah bisa membagikan LKS yang disiapkan untuk siswa, karena di dalam LKS itu ada masalah yang berkaitan dengan pembuatan perwarupa berupa perahu gitu. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah riset ya. Di situ siswa mulai mengisi LKS-nya tadi untuk mengisi informasi apa yang berkaitan dengan perahu tadi ya. Dan ini saya tunjukkan LKS-nya di sini, kebetulan ada. Sebentar ya, LKS-nya mana ya. Nah ini jadi di sini LKS yang dibuat oleh guru itu ada masalah di sini ya. Di sini ceritanya bahwa anak-anak dianggap sebagai seorang insinyur perkapalan yang bekerja pada suatu perusahaan, kemudian maka anak-anak diminta untuk menyempurnakan rancangan dari perahu yang dimiliki gitu. Nah cuman karena ini istilahnya perahu yang sesungguhnya kan tidak ada, maka yang disiapkan adalah berupa purwarupa. Nah, purwarupanya itu di sini yang dipakai adalah botol air mineral. Gitu. Ya. Di sini di LKS disebutkan alat-alat yang digunakan seperti ini, ya. Kemudian dari purwarupa yang belum selesai tadi, yang hasil rancangan perahunya tadi yang belum selesai, maka siswa diminta untuk merancang gitu. Merancang bagaimana perahu yang diharapkan. Ya. Jadi di sini ini contoh ya, contoh ini di sini. Jadi saya sebagai ceritanya membuatkan perahu yang belum selesai tadi. Jadi berupa botol, kemudian dipotong separuh sehingga perahunya itu tidak stabil, artinya jomplang gitu ya, jomplang. Nah dari situ nanti siswa akan diminta untuk merancang agar perahu yang jomplang tadi bisa menjadi stabil. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh siswa itu. Nah kemudian di sini ada gambar yang digantung, jadi menunjukkan bahwa sebelum melakukan kegiatannya tadi siswa menentukan titik beratnya. Jadi ada proses menentukan titik beratnya. Nah kemudian kalau sudah selesai ada proses juga uji coba. Di sini uji coba. Nah ini
contoh dari perahu yang sudah dihasilkan. Jadi ada beberapa contoh nih. Jadi tadi untuk perahu awalnya itu, ya, perahu awalnya yang disediakan hanya perahu awal, kemudian untuk bahan-bahan lain juga disediakan. Nah, maka siswa merancang dan akhirnya membuat dengan hasil seperti ini. Gitu. Jadi ini ada clue-clue yang harus disampaikan kepada siswa, seperti misalkan rancangannya harus apa yang diminta oleh klien tadi, misalkan tidak boleh menggunakan rancangannya tidak boleh ke samping, harus ke atas atau apa gitu ya, tergantung kliennya tadi mintanya apa ya. Di sini saya ada dua kelas yang berbeda. Jadi yang pertama itu rancangannya saya tentukan agak syarat-syarat tertentu ya, karena harapannya nanti tantangannya lebih besar, yaitu tidak boleh ke samping, hanya boleh ke atas. Dan yang kedua adalah antar kelompok tidak boleh sama gitu. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan, ternyata hasilnya relatif sama juga ya. Artinya ketika ada satu kelompok yang berhasil, maka kelompok yang lain ternyata berusaha untuk ada unsur melihat atau menirukan perahu atau perwarupa perahu tadi yang berhasil. Itu ada kemungkinan seperti itu ketika pembelajaran di kelas ya. Sedangkan yang kedua ini adalah saya memberi kelonggaran kepada siswa untuk membuat model terserah mereka. Jadi pada kelas yang kedua itu ada model yang lain, boleh 2 botol, boleh 3 botol, terserah. Saya memberi kebebasan dan ternyata rancangan yang dibuat adalah lebih bervariasi, lebih bermacam-macam begitu. Karena keterbatasan waktu, maka untuk untuk pembuatan perahu ini bisa dilakukan di sekolah, maksud saya di rumah ya. Jadi di sekolah itu hanya pada sampai rancangan saja, tapi untuk pembuatan sampai finalnya bisa dilakukan di rumah gitu. Itu yang saya lakukan ya. Terus setelah jadi dibawa ke sekolah lagi, nah, maka selama di rumah itu proses uji coba juga bisa dilakukan. Jadi tadi kan ada proses pembuatan, ada proses uji coba. Nah, uji cobanya bisa dilakukan di rumah juga. Saya minta untuk mendokumentasikan sehingga saya bisa mengikuti bagaimana yang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Nah, setelah dibawa ke sekolah lagi untuk pertemuan berikutnya, maka uji coba yang kedua agar lebih meriah, maka saya lakukan ini di kolam di musola itu kebetulan ada kolam air. Kemudian saya minta untuk balapan ya, jadi cepet-cepetan gitu antar kelompok yang ada, dan ini ternyata membuat mereka sangat bersemangat ya ketika melakukan kegiatan ini. Dan ketika ada yang tenggelam atau ada yang lebih cepat itu ada saling ya seguyon gitu ya, salingan lah mengunggulkan perahunya masing-masing, sehingga suasana pembelajaran itu sangat terasa cair dan anak-anak bisa menikmati pembelajaran fisika yang lebih menyenangkan begitu ya. Sedangkan untuk penilaiannya saya kira sama seperti pembelajaran yang lain ya. Jadi di sini ada instrumen penilaiannya, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Ya, ini instrumennya ada contohnya. Setelah itu untuk soal yang digunakan ya. Jadi karena pembelajaran yang kita gunakan adalah pembelajaran yang menggunakan keterampilan pengetahuan high order thinking skill, maka soal yang digunakan juga soal yang hot juga ya. Jadi contohnya seperti ini, contoh soal yang digunakan. Jadi soal yang dipakai adalah soal yang berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Jadi ada gambar perahunya, karena memang kebetulan yang dibahas adalah tentang perahu. Kemudian ada soal desainnya juga,
ya, sehingga siswa betul-betul eh, kegiatan yang dilakukan memang sesuai dengan apa yang dinilai. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagi dengan Bapak Ibu semuanya. Sementara waktu saya kembalikan kepada moderator atau host ya. Terima kasih atas waktunya. Ini di kolom chat belum ada pertanyaan. Iya. Ini yang dipakai embedded ya Bu ya? Apa silo ya? Yang embedded. Iya. EG. Jadi hanya fisika saja itu ya? Betul, hanya fisika saja. Jadi fisika saja, tapi ilmu yang itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang terintegrasi adalah ilmunya yang dipakai secara terintegrasi ada ilmunya. Jadi sainsnya itu apa, kemudian teknologinya apa, engineeringnya apa, matematikanya apa, itu digunakan secara terintegrasi, tetapi tetap yang di bawah satu mapel, jadi fisika saja gitu. Mungkin untuk pembelajaran mapel yang lain, yang biologi yang saya tahu itu juga ada ya, ada, tapi ya tetap sama, intinya ya gurunya saja. Jadi seperti kalau kimia itu mengadakan kegiatan yang dilakukan adalah penyembuhan gitu. Kalau yang biologi yang saya tahu itu teman saya itu hidroponik ya, jadi membuat hidroponik. Jadi artinya kegiatannya itu menggunakan sains, ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, dan ada matematikanya begitu. Ya memang berbeda ya dengan yang sudah dikenalkan Ibu Rini tentang STEM yang terintegrasi beberapa mapel. Okay. Iya, kalau Tuban kan dekat dengan laut. Nah, jadi kita nggak usah susah-susah Bu, harusnya langsung aja siswa diajak ke pinggiran pantai, kemudian mengamati perahu, kan banyak sekali itu. Iya. Nah, dari situ kan siswa bisa belajar bentuk perahu, ada yang begini, kemudian mereka kan bisa memperoleh data-data secara konkret. Nah, bisa bertanya pada sumber belajar yang ada di situ, namanya bagaimana membuat perahu dan seterusnya, kan di situ bisa kemudian dikolaborasikan dengan apa yang didapat dari pengetahuan dari sekolah, sehingga siswa mau mendapatkan benar-benar real yang ada di lingkungan tersebut, menurut saya. Iya, terima kasih Bu atas sarannya ya. Jadi memang kalau apa yang saya lihat, anak-anak siswa saya itu meskipun tidak diajak secara klasikal, artinya siswa diajak rame-rame ke laut gitu, tapi kalau kita lihat dari desain yang mereka buat itu memang terinspirasi dari perahu-perahu yang ada di di sekitar pantai di Tuban yang banyak mereka saksikan. Dan di sini itu memang pembelajaran yang saya lakukan ini memang untuk fisika, karena memang kalau membuat perahu yang sebenarnya itu butuh biaya yang sangat besar dan sebagainya, maka yang dilakukan baru sebatas perwarupanya. Nah, tapi kalau kita lihat dari desainnya itu sudah terlihat ya. Jadi inspirasi bentuknya itu memang ini seperti di sini ada ada kayak semacam sayap itu ya. Itu kan di Tuban perahunya seperti itu. Ya, jadi itu memang bisa terlihat. Kalau untuk fisika yang lebih real, mungkin ada teman saya juga membuat lampu senter Bu. Membuat lampu senter gitu. Jadi di situ diinspirasi karena ketidaktersediaannya senter, maka siswa bisa membuat lampu senter sendiri gitu. Jadi tergantung permasalahan yang diangkat lah. Hanya kebetulan memang kami mengangkat tentang perwarupa perahu begitu ya. Di kesempatan lain pada saat saya diseminasi dengan guru-guru itu banyak bermunculan Bu ya, banyak bermunculan. Antara lain ada yang permasalahannya itu ada
ketika tidak menemui termos ya, di situ adanya hanya botol-botol itu, maka membuat termos dengan menggunakan alat yang sederhana gitu. Jadi botol kaca, kemudian dikasih kain atau foam, kemudian dibungkus lagi dengan botol plastik ya, sehingga akhirnya bisa berfungsi sebagai termos. Jadi untuk fisika memang baru tahap seperti itu yang bisa dilakukan ya. Nanti untuk kedepannya mungkin bisa seperti yang Ibu sarankan tadi ya, bisa lebih ke real ya, lebih ke realnya lagi. Tapi yang penting bagi kami itu penggunaan PJBL STEM ini bisa menambah wawasan siswa dalam memahami konsep tadi. Jadi kalau sebelumnya kalau hanya menggunakan IBL yang hanya sampai pada percobaan yang dilakukan di laboratorium untuk pemahaman konsep, dengan membuat produk yang seperti ini misalnya, maka siswa akhirnya lebih paham, oh penggunaan titik berat itu seperti apa, oh hukum Archimedesnya itu digunakannya seperti apa, begitu. Jadi pemahaman konsepnya itu lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan alat-alat laboratorium yang ada di lab saja, tapi dia juga bisa berkreasi, bisa membuat sendiri alat dengan alat bahan yang ada di sekitarnya menjadi sebuah produk yang mengemas konsep-konsep yang sudah diterima. Itu manfaat yang saya rasakan, Bu, dengan penggunaan STEM PJBL ini. Mungkin ada yang Bapak Ibu guru tanyakan seputar tentang pembelajaran STEM PJBL di pembelajaran STEM dengan menggunakan high order thinking skill. Pak Iwan, monggo kalau mau bertanya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa kita berdiskusi mengenai ini ya, karena pengetahuan saya juga masih terbatas, ini masih proses belajar. Jadi kalau ada pengalaman yang dimiliki Bapak Ibu, kita bisa sharing. Iya, Bu Dewi, kalau tidak ada yang bertanya, saya tanya ya. Oh, monggo silakan Bapak. Pak Edi nggih. Selama ini pengalaman Bu Dewi dalam satu semester itu bisa melakukan STEM untuk berapa KD, Bu? Oh gitu, nggih. Iya. Dan Anda sementara ini belum bisa kolaborasi dengan mapel lain, Bu ya? Oh nggih, ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Oh nggih, sama-sama. Memang untuk STEM yang saya lakukan ini memang seperti yang kami terima di PPATK itu adalah jenis STEM yang embedded ya. Jadi artinya yang dikolaborasikan itu adalah ilmunya, bukan mapelnya gitu. Sehingga untuk masing-masing mapel itu berdiri sendiri. Tapi untuk kedepannya, karena kita mengenal jenis-jenis STEM itu bermacam-macam, bisa saja seperti yang dilakukan oleh Ibu Rini di Bojonegoro itu mengintegrasi beberapa mata pelajaran. Jadi yang dilakukan Ibu Rini itu integrasi antara bahasa Inggris, kemudian prakarya, ada IPA, dan banyak lagi ya, sampai 7 atau 8 mapel yang melakukan satu proyek ya. Jadi artinya nanti kedepannya bisa saja kita melakukan seperti itu, tapi yang saat ini yang saya lakukan itu adalah menggunakan konsep STEM yang ini, Pak, gitu. Nah, kelemahan dari STEM kalau menurut saya ya setelah saya melakukan prakteknya ini adalah penggunaan waktu yang sangat menyita waktu ya, dan juga menyita pikiran juga, karena untuk proses membuat uji coba, membuat lagi dan sebagainya itu sangat menghabiskan waktu. Dan karena itu maka tidak bisa semua dalam satu semester itu semua materi kita lakukan dengan cara STEM ya. Karena itu maka di MGMP kami ya, pada saat diseminasi itu akhirnya kita bersepakat di satu semester itu hanya satu materi yang kita pilih untuk dilakukan menggunakan model STEM ini, begitu Pak. Jadi misalkan untuk
ini kan kelas 11 ya, kelas 11 semester 1, maka kita memilih Purwarupa Perahu gitu. Mungkin untuk yang kelas apa itu lagi, ada kemarin tuh kita putuskan ada yang menggunakan yang termo suhu dan kalor, itu berarti kelas berapa, kelas 10 ya. Itu bisa menggunakan yang termos itu, atau kelas yang 12 bisa menggunakan motor listrik ya, penggunaan motor listrik dan sebagainya. Jadi artinya dalam satu semester kita itu hanya menentukan satu ya, satu materi yang distemkan. Dan satu materi ini seperti tadi yang saya tunjukkan itu kan bisa terintegrate dengan materi yang lain. Seperti contoh untuk pembuatan perahu ini kan ada ada fluida dan ada kesetimbangan. Kedua-duanya ada pada semester 1 di kelas 11 ini. Begitu Pak Adi, mungkin penjelasan saya. Dari mana Pak Sugi? Dari situ Bondo. Oh, Inge, silakan. Oke Bu, Inge. ini kami mau nanya Bu, Iya, silakan. Bu Dewi. Iya, silakan. Sudah kami dengar. Kadang-kadang kan kalau ketika kita mau STEM itu kan juga melibatkan beberapa mapel Bu. Betul. Saya fisika kebetulan Ibu. Iya, iya. Ada beberapa KD yang melibatkan beberapa mapel. Iya, Yang pertama yang saya tanyakan Bu, iya. bagaimana ngecek keterkaitan KD mapel yang kita ampu itu dengan mapel lain yang KD-nya terkait. Ya, gitu. Seperti misalnya fisika nanti bisa berkaitan dengan prakarya gitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tips Ibu agar yang sudah Ibu lakukan, bagaimana agar Bu, koordinasi antara guru mapel itu bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang kan jadwalnya tidak bersamaan, tempuk itu dan seterusnya. Bagaimana cara tips dari Ibu agar bisa mengkoordinasikan dengan baik gitu. Saya kira 2 pertanyaan itu dulu. Oke. Terima kasih Bu. Mohon tanggapan Bu Dewi. Inge, terima kasih Pak Sugi ya. Jadi mungkin Pak Sugi tadi mengikutinya tidak sejak awal ya. Jadi intinya gini. Oke Bu, baru. Iya. Jadi Mohon maaf. ya tidak apa-apa Pak. Ini untuk diketahui bahwa STEM yang ada itu memang ada beberapa macam ya Pak ya. Yang Bapak ceritakan tadi memang saat ini sedang dikembangkan di Jawa Timur, yaitu STEM yang terintegrasi. Jadi STEM yang terintegrasi itu artinya adalah terintegrasi antara beberapa mapel gitu Pak. Nah, yang saya tahu yang sudah melakukan itu adalah di SMA Ngerau ya Pak ya, itu integrasinya memang antara beberapa mapel. Kalau di tempat kami di SMA Negeri 1 Tuban, waktu itu memang pernah ketika dalam penyusunan RPP itu muncul ide untuk proyek. Di situ yang memunculkan adalah guru prakarya tentang pengeringan ikan asin kalau tidak salah. Nah, dari situ nanti bisa di breakdown, dicari KD-KD apa yang bersesuaian di situ. Akhirnya muncul KD biologi ya, tentang KD biologi, kemudian dan mapel-mapel yang lain. Nah, ternyata permasalahan yang muncul itu adalah KD-KD tersebut tidak dalam satu waktu gitu. Sehingga akhirnya tidak bisa dilakukan gitu. Betul. Memang kalau yang dilakukan oleh Bojonegoro itu di awal, jadi gurunya duduk bersama, kemudian mencari KD yang bisa dilakukan pada satu waktu gitu. Jadi artinya ketika proyek itu dilakukan, maka proyek itu memang milik bersama, milik masing-masing mapel yang menggunakan itu. Sedangkan untuk nilainya ya masing-masing guru menilai. Jadi misalkan kemarin dicontohkan Bapak kemarin tidak ikut STEM yang diberikan oleh Bu Rini ya. Ini bisa, maaf Bu Rini ya, ini saya ceritakan STEM yang Ibu kenalkan kemarin. Saya juga tertarik sebenarnya, cuman saya tidak tahu apakah bisa dilakukan di tempat kami atau tidak. Nah, yang dilakukan Ibu Rini itu seperti itu. Jadi di awal itu guru duduk bersama, berkolaborasi untuk menentukan proyek gitu. Itu tantangan bagi guru SMA kayaknya Pak. Betul. Apakah jadi memang harus duduk bersama, terus mencari KD-KD yang bersesuaian itu. Kalau yang Bu Rini lakukan kemarin itu kalau nggak salah pembuatan es krim dari buah belimbing itu. Nah itu
Bagaimana guru seni dalam mendesain alatnya itu masuk ke nilai seni, bagaimana untuk prosesnya itu masuk ke guru bahasa Inggris, bagaimana untuk proses pembuatan es krimnya itu ada IPA-nya, itu masuk ke guru IPA gitu. Tapi memang sejak awal ada komitmen antara guru-guru tersebut sehingga produk itu bisa dinilai. Nah, kalau yang STEM yang saya lakukan bukan seperti itu, Pak. Jadi STEM yang saya lakukan itu yang terintegrasi sendiri-sendiri. Beda. Istilahnya kalau teman saya tuh beda mazhab. Jadi mazhab Syafi'i atau Maliki atau apa gitu. Jadi yang saya lakukan itu yang terintegrasi adalah ilmunya. Jadi ilmu di matematika mana yang saya pakai, ilmu di sains mana yang saya pakai, kemudian di engineering dan teknologi yang mana yang saya pakai, itu yang dikombin kemudian menjadi satu project perwarupa perahu layar tadi. Demikian juga untuk materinya. Materi yang saya integrasikan materi KD saya sendiri. Jadi satunya KD fluida, satunya KD keseimbangan benda tegar. Sehingga tidak melibatkan guru yang lain, tapi hanya guru fisika saja gitu. Tapi kurang. Betul, Bu. Mungkin memang kalau banyak guru itu enak. Contoh saja ya kemarin itu kami itu merencanakan di kurikulum di KTS kami kan sudah dimasukkan itu proyeknya yang akan kita kan sudah dalam 1 tahun itu sudah di planning. Nah untuk semester 2 itu kan kaitannya dengan terkait dengan fisika itu apa kemarin itu pokoknya terkait dengan tanah. Kita anak-anak diajak ke wisata edukasi Graba. Itu guru yang terlibat diajak sambil rekreasi. Iya, Bu. Terus di situ terjadi diskusinya kademu apa gitu ya. Terus ini bagaimana kalau begini. Jadi banyak sekali yang jadi sering kumpul gitu loh gurunya itu akhirnya. Iya, jadi lebih rukun ya, Bu ya. Itu di grup grup sekolah itu yang dibahas ya seputar pembelajaran STEM itu terus. Jadi selalu ada ide-ide baru gitu. Jadi di situ tuh ada pembahasan, itu ada perubahan suhu, itu ada. Jadi selalu bagaimana guru prakarya itu memasukkan unsur seni di dalamnya, memasukkan bagaimana pengolahan, bagaimana unsurnya itu dimasukkan semuanya. Iya, Bu. Jadi memang kebetulan kan saya melakukan ini setelah kita mendapat pelatihan dari P4TK pada bulan Juli di awal itu. Jadi kan kita harus taat asas ya, Bu ya. Jadi kita praktekkan apa yang kita terima di sana. Kebetulan STEM yang kami terima adalah STEM yang ini, yang metode ini. Ini kami belajar sendiri. Kalau saya enggak. Kalau ini adalah waktu itu malah kita itu ini otodidak. Bukan. Nah, jadi ini berdasarkan problemnya siswa. Ketika ujian praktek. Nah, jadi ujian praktek itu siswa itu banyak yang mengeluh. Masa setiap guru memberikan ujian dengan bervariasi bervariasi produk gitu, atau bervariasi project. Akhirnya kami berdiskusi itu akhirnya menemukan solusinya seperti itu. Ya, makanya saya tadi bilang kita beda mazhab tadi. Jadi kalau Ibu tadi memang berdasarkan permasalahan di sekolah, tapi kalau kami memang mendapat ilmu untuk diterapkan di sekolah kami, kemudian kami evaluasi bagaimana plus minusnya dan sebagainya. Akhirnya kemarin dipaparkan dalam bentuk best practice yang dilakukan dalam kegiatan simposium pendidikan di Jakarta pada awal Desember kemarin gitu, Bu. Jadi jadi memang kebetulan di Tuban itu mendapat kepercayaan, ada 3 guru yang diundang, guru biologi, fisika sama kimia, 6 orang yang diundang, ketua MGMP-nya sama 1 IN gitu. Dan untuk Bu Dewi, dalam Bapak, Bu Rini,
Inggih. Waktunya sudah Oh, inggih, habis. alhamdulillah. Inggih, Nggih, inggih. terima kasih Pak Adi. Jadi terima kasih Bapak Guru hebat yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Mudah-mudahan pengalaman yang kami bagi ini menambah, memperkaya wacana pengalaman wacana untuk Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa alternatif model pembelajaran yang mungkin bisa dipilih. Monggo kita, yang penting adalah produk atau anak didik kita mempunyai kemampuan dalam berpikir yang tingkat tinggi itu, sehingga mereka bisa menghadapi abad 21 dengan lebih siap. Itu yang ingin saya pesankan. Saya Dewi Insani dari SMA Negeri 1 Tuban mohon diri, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Saya Rizkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.